Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Di sini kami akan menyajikan rilis 4 aturan terbaru tahapan penempatan untuk P1, P2, P3, P4 jelang pendaftaran dan login SSCASN 2023. Potensi besar lah ya untuk kategori ini, baik itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu kita berlama-lama lagi, langsung saja kita tutup poin ke informasinya. Jadi aturan ada di sini Bapak Ibu guru ya. Di sini ada 4 aturan terbaru ya terkait aturan penempatan ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum ya. Di sini ya, yang pertama Bapak Ibu perlu mengetahui bahwasanya seleksi nantinya akan menggunakan CAT ya, dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan bagi guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Nah, untuk poin pertama ini Bapak Ibu guru yang terhormat, kita perlu memaknai bahwa mekanisme pertama nantinya Bapak Ibu yang akan dilaksanakan oleh Panselnas untuk menuntaskan guru honorer di tahun 2023, yang pertama itu adalah penempatan bagi guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas atau kita kenal dengan istilah guru lulus passing grade atau pelamar P1. Nah, jadi yang ditempatkan terlebih dahulu itu adalah P1 dulu. Jadi tidak ada tes CAT terlebih dahulu. Yang dilakukan adalah penempatan P1 terlebih dahulu. Nah, ketika penempatan P1 ini sudah selesai, ternyata masih tersedia kuota formasi P3K Guru, maka nantinya Bapak Ibu akan dilaksanakan seleksi menggunakan CAT. Nah, siapa yang akan mengikuti seleksi menggunakan CAT? Yang mengikuti seleksi menggunakan CAT itu adalah P2, P3 dan pelamar umum. Jadi intinya yang poin pertama itu adalah seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan bagi guru memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, yang kedua adalah seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara. Nah, ini khusus bagi peserta guru honorer yang akan mengikuti seleksi CAT. Yang mana kalau kita klasifikasikan ada 3 kategori yang akan mengikuti seleksi CAT. Ada 2 ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah P2, kemudian P3, dan yang ketiga adalah P4 atau pelamar umum. Nah, aturannya sama Bapak Ibu. P2, P3, P4 akan mengikuti seleksi tes CAT. Namun untuk P2 dan P3 materi soalnya itu adalah tes CAT observasi. Namun bagaimana aturannya? Jadi P2, P3, P4 akan mengikuti seleksi CAT terlebih dahulu. Setelah itu nantinya dalam satu formasi itu akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Nah, 3 kali jumlah kebutuhan jabatan itu dalam satu instansi Bapak Ibu nantinya mengikuti seleksi wawancara. Jadi untuk tes P2 dan P3, P4 itu ada 2. Yang pertama adalah CAT ditambah dengan wawancara. Namun tidak semua yang mengikuti seleksi CAT akan ikut wawancara. Jadi yang diambil itu adalah 3 besar berdasarkan nilai ranking tertinggi untuk memperebutkan satu formasi. Itulah nantinya yang akan ikut tes wawancara. Nilai tertinggi tes wawancara nantinya itulah yang akan mengisi satu pos formasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena aturannya berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas itu paling banyak
3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu dapat mengikuti seleksi wawancara. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian aturan yang ketiga ya, aturan yang ketiga yang akan terjadi di tahun 2023 ini adalah individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Artinya untuk P1, P2, P3, P4 ketika dinyatakan lulus itu nantinya yang dilihat dulu apakah di sekolah induknya itu ada formasi. Kalau ada, maka akan ditempatkan, ada kebutuhan ya, maksudnya ada kebutuhan. Kalau misalkan ada kebutuhan di sekolah induk, maka pemerintah daerah akan mengalokasikan formasi ke sekolah tersebut. Namun apabila tidak ada formasi, maka nantinya akan dicarikan satuan pendidikan yang masih membutuhkan guru. Nah, itu terkait dengan aturan penempatan bagi guru P1, P2, P3, P4 yang dinyatakan lulus. Kenapa? Karena untuk formasi itu nantinya itu akan berkumpul sepenuhnya di pemerintah daerah, tidak lagi di sekolah. Nanti pemerintah daerah yang mengalokasikan berdasarkan kebutuhan dari setiap sekolah. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dimaknai dan dipahami. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Mulai dari THK 2, guru honorer negeri 3 tahun, lulusan PPG, dan guru non-ASN. Ini urutannya Bapak Ibu. Ini untuk P1 terlebih dahulu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Jadi yang dilihat dulu adalah penempatan bagi P1. Setelah P1 ditempatkan, barulah dibuka untuk tes cat observasi P2, P3 dan berturut-turut sampai pelamar umum. Ini 4 aturan resminya Bapak Ibu nantinya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini ada kabar baik juga. Di sini kita lihat ini adalah kategori-kategori pelamar yang akan mengikuti seleksi P3K Guru 2023. Yang pertama itu adalah THK 2 yang terdaftar dalam database pangkalan data pada Badan Kepegawaian Negara dan belum menjadi ASN. Yang kedua adalah honorer sekolah negeri yang terdaftar Dapodik kurang lebih 3 tahun. Kemudian ketiga adalah lulusan program pendidikan guru terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kemdikbud, guru non ASN, honorer sekolah negeri yang terdaftar Dapodik ya kurang dari 3 tahun setelah Juni 2020, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu kira-kira ya kategori pelamarnya nanti di P3K Guru 2023. Kemudian di sini untuk pelamar umum nantinya itu akan berlaku afirmasi atau tambahan nilai. Yang pertama, 2 afirmasinya adalah sertifikat pendidik 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Notnya di sini adalah catatannya berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Nah, bagi itu juga termasuk bagi P2, P3 ya. Jadi P2, P3 yang memang memiliki sertifikat pendidik nantinya itu tetap akan diperhitungkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknisnya. Sayangnya untuk P2 dan P3 nantinya itu hanya mengikuti seleksi cat observasi, sehingga kemungkinan besar tidak terlalu berpengaruh lah ya untuk serdiknya karena itu untuk kompetensi teknis. Tapi kalau pelamar umum itu sangatlah berpengaruh Bapak Ibu ya. Kemudian afirmasi disabilitas 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis ya. Not, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini terkait dengan aturan resmi Bapak Ibu ya, atau afirmasi atau tambahan nilai. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu kita bahas secara mendetail lagi. Di sini terkait dengan tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi urutan penempatannya itu jelas sekali ya, adalah guru PG 2021. Nah, guru PG 2021 ini terbagi 4 urutannya. Urutan prioritas penempatannya juga itu berbeda. Yang pertama adalah THK 2, guru honorer negeri, PPG dan swasta yang lulus passing grade. Jika masih ada formasi, maka akan dilaksanakan tes cat observasi untuk THK 2, honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas dan lulusan PPG. Dan THK 2, guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas dan lulusan PPG dan non-ASN yang belum lulus PG itu akan mengikuti seleksi menggunakan CAT. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu,
Jadi terakhir saya coba jawab pertanyaan ini ya. Assalamualaikum, apa benar yang ikut P3K sekarang harus verbal ijazah di info KTK dulu, baru bisa ikut daftar P3K sampai resume? Kendala di saya belum bisa verbal ijazah karena data tidak sama di PDDikti. Jadi gak bisa verbal ulang, baru ketahuan sekarang. Jadi bisakah ikut P3K apabila belum verbal ulang? Dulu pernah verbal ijazah tahun 2020 dan tak ada masalah. Sekarang nih KTP gak sesuai dengan PDDikti. Ya harus diperbaiki lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan persoalan seperti ini wajib verbal ulang, karena kalau tidak verbal ulang saya jamin ya Bapak Ibu guru yang posisinya seperti ini itu tidak akan bisa resume ya, itu tidak bakalan bisa resume Bapak Ibu ya. Wajib verbal ulang. Kalau misalkan apa ya Bapak Ibu ya, data tidak sama dengan PDDikti, silahkan Bapak Ibu upload dokumen di PDDikti agar datanya nanti sama dengan data yang ada di Dapodik. Ingat ya, tetap wajib verbal ulang kalau memang verbal ijazah Bapak Ibu itu bermasalah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.